Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Nova dari keluarga Udi Blitong. Ini vlog pertama kami, selamat menyaksikan. Jadi pagi ini habis pulang jaga malam, aku diajak suami buat cari sarapan ke Tanjung Pendam. Karena di sini kan tiap hari Minggu ada yang jualan makanan dan minuman, dari yang jenis teh manis, kopi, jus itu ada, dari makanan dengan tuh gorengan sampai makanan yang berat itu ada di sini. Terus karena dia bukanya cuman seminggu sekali, pengunjungnya itu rame sambil mereka itu olahraga pagi kan, ada yang sepeda, aerobik, bahkan kadang ada yang baksos di sini. Aku sama suamiku rutin datang ke sini. Biasanya kalau nggak sore, malam hanya sekedar keliling-keliling aja, seru-seruan sambil ya nyari angin gitu. Untuk di sekitaran Tanjung Pandan, Pantai Tanjung Pandang ini termasuk yang terkenal, yang paling sering didatangin orang ya. Pantai ini terletak di tengah kota ya, dekat dengan hotel. Terus di dalamnya ini ada disediain lapangan khusus untuk bajar, karena kan kadang kita di wilayah Belitung ini ada ngadain bajar. Terus juga ada sering dilakukan perlombaan olahraga kan. Di sini juga disediain ini lapangan, ada lapangan voli. Terus banyak anak-anak main sepeda. Kita mampir beli keripik dulu, satu bungkusnya itu 5.000, kita beli 2. Nah, di sini kelihatan ramai pengunjung. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, jalan kaki. Nah, ini kita mau menuju ke tempat kopi Nyun Nyun. Aku biasanya kalau ke Tanjung Pendam tuh belinya di sini. Sedangkan suamiku tuh pergi beli ke teh manis dingin. Kalau makanan sih kita nggak beli ya, karena belum ada yang cocok, jadi mungkin kita cari di luar. Habis beli kita tuh rencananya mau duduk di tepi pantai sambil lihat ombak. Ini penampakan pantainya ya. Pantainya sih ombaknya lagi tinggi karena awal bulan, jadi airnya itu rada keruh. Nah, itu kita nemuin kayu untuk kita duduk di situ sebentar sambil minum-minum. Habis minum kita langsung cabut pergi ke pasar ya, mau beli stok empasi anak. Di sana banyak pilihan. Ini kita mau keluar, mau menuju parkiran motor. Nah, ini tempat parkiran motornya kami.
ini tampak jalan menuju keluar Tanjung Pendam. Sekitar sebelah kanan itu banyak taman-taman untuk mainan anak-anak, ada pelosotan, ayunan. Kita mau menuju ke pasar. Nah, sambil kita menuju pasar nih, banyak pemandangan yang bagus di sekitaran ini. Nah, hitung-hitung cuci mata kitanya ya. Nah, ini kita udah mau sampai ke pasar ikan atau namanya pasar bawah. Kami biasanya beli di sini sama suami. Nah, di sini kita cuma mau belanja untuk barangnya si bahan makanan si kecil aja sih. Terutama kita cari ikan sama ayam, serta sayur-sayur yang lain. Di sini nih paling besar ya pasarnya. Menuju ke rumah dinas Puskesmas Rahat. Ini Nah, habis dari sini nih nanti ada penampakan dari Batu Satam atau Satam Square. Di situ tuh ada taman. Nah, ini dia. Tamannya itu bagus. Biasanya para wisatawan datang ke sini atau orang-orang setempat itu nongkrong duduk di sini. Sekedar untuk duduk, ngobrol, foto-foto, seru deh. Ini kita udah sampai ke rumah dinas kami. Jadi masuk, kita mau membersihkan bahan-bahan yang kita beli dari pasar. Aku banyak beli sayur dan aku juga beli ikan gembung, itu mau aku bagi 2. Nah, ini aku juga beli ayam. Ikan gembung tadi setengah mau aku jadiin kaldu dan setengah lagi mau aku masak untuk empasi anak aku, untuk aku simpan di freezer. Ayam sama ikannya aku bersihin terlebih dahulu, ikannya aku siangin. Habis itu aku pakai asam jawa dan aku pakai jeruk kunci untuk menghilangkan amisnya. Habis itu aku diamin bentar, aku lanjut ke bersihin sayur-sayuran. Ini aku ada beli sayur sawi, labu Jepang,
ada beli daun seledri, daun bawang, lalu aku beli tomat, wortel, buncis, kentang, itu nanti mau aku stok. Sedangkan daun bawang dan daun seledrinya mau aku, dan tomat serta wortel mau aku jadiin air kaldu campuran, tapi setengah aja, setengah wortelnya aku simpan untuk stok empasi anak aku. Nah aku tetap ya nyucinya pakai air mengalir, aku potong-potong dulu ya sebelum buat air kaldu. Biasanya aku buat air kaldu tuh malam. Nah kalau masalah potongan, aku sih potongnya sih standar aja, biasa aja potongannya. Aku kupas dulu kulit-kulitnya baru aku potong. Habis itu aku cuci lagi baru aku masukin ke dalam plastik yang ada zippernya. Itu berdasarkan jenisnya, tidak yang gabung-gabung. Dan biasanya aku memang prepare itu untuk 1 minggu aja, enggak sebisa mungkin tidak lebih dari 1 minggu, takut sayurnya tidak bagus lagi. Anak aku itu tipe anak yang mudah dikasih makan gitu, dikasih apapun dari uminya dia tetap makan gitu ya. Alhamdulillah dia mau gitu, jarang banget dia nggak mau makan gitu, selalu makan. Dia kalau nggak makan itu biasanya memang ngerasanya kurang enak, kayak mungkin aku nyetok tahu yang udah kelamaan aku masukin ke buburnya udah rasa asem gitu kan, kasihan juga ya. Ya udah, aku daripada dia aku kasih, aku mending buang deh, aku buat bubur baru gitu. Anak aku itu sekarang mau jalan 8 bulan. Anak aku baru 1, cewek ya, namanya Nadifa Nial Ramadhani. Nah jadi sekarang ini aku mau buat buburnya itu agak teksturnya kasar, biar dia bisa mulai ada perbaikan tiap bulannya. Awal beri empasi ke dia itu biasanya buburnya itu aku blender halus dan aku saring. Tapi sekarang udah jalan 7 ke 8 bulan aku mau ngasarin, tidak aku saring buburnya gitu. Tapi tetap tidak terlalu kasar ya, agak kasar gitu. Nah sekarang ini anak aku ini banyak kemajuan dalam baik dalam sikapnya dia, kelakuannya dia itu, waduh subhanallah ya. Banyak pintarnya gitu, udah mulai pandai ngerangkak, udah mulai pandai ngomong, udah tahu kalau orang tuanya mau pergi dia minta ikut gitu. Intinya kita tetap harus memberikan yang terbaik di makanan si anak. Nah kalau dia usia masih 6 bulan ke 8 bulan itu kita lebih perbanyakin dia susu ya, ASI ataupun susu formula. Tapi bila dia sudah 8 bulan sampai ke 1 tahun, kita dominankan dia di makanan karena dia sangat-sangat butuh itu yang namanya zinc, zat besi ya. Itu banyak di karbohidrat seperti nasi dan ada di bayam. Cuman kalau kita terlalu banyak berikan sayur, takut anaknya konstipasi. Nah itu sih yang aku cari tahu dari dokter anak. Sayur-sayurannya udah aku masukin ke plastik yang ada zippernya, mau aku susun ke dalam Tupperware, terus baru kita masukkan ke freezer biar lebih teratur aja sih. Ayam dan setengah ikannya mau aku belansi selama 3 menit, tujuannya untuk menghilangkan mikroba.
aku udah siap-siapin stoknya. Sekarang kita masak bubur empasi anak aku. Di sini aku pakai air setengah panci aja, baru aku masukin bahan-bahan makanan semuanya. Aku pakai lengkap. Ada protein hewani, nabati, sayur, dan aku pakai karbohidrat, itu biasanya beras. Dulu sih aku campur beras merah dan beras putih, cuman belakangan ini aku lebih seneng dengan beras putih. Rasanya itu lebih lega. Nanti aku bakal masukin semua air kaldunya ke dalam bubur. Ini aku tunggu sampai airnya tinggal sedikit, baru aku masukin nasi ya. Nasinya udah aku stok duluan, aku masakin duluan dengan tekstur bubur yang berarti airnya lebih banyak daripada berasnya. Aku letakin Tupperware, baru nanti setelah aku pakai aku masukin ke dalam kulkas. Nah, kalau yang ini keju crab yang aku potong dadu seperti belkuk. Kenapa aku pakai keju crab? Karena belkuk belum ada lisensi halal, jadi lebih aman pakai ini. Nah, ini sambil aku aduk-aduk, aku masukin nasinya, dan takaran nasinya itu sesuai kebutuhan si kecil. Aku kan anakku udah 3 kali sehari, jadi untuk makan sarapan, makan siang, dan makan sore. Ini aku tunggu dia sampai mengental, baru aku campurin air kaldu tadi. Malam ini aku lagi mempersiapkan untuk buat air kaldu untuk buat empasi si kecil. Aku tuh pakai bawang bombay 1 siung, 2 bawang putih dan 2 bawang merah aku potong-potong. Terus aku pakai daun seledri, daun bawang, serai, tomat, wortel, dan aku pakai ikan. Aku biasanya ngerjain air kaldu ini tuh malam hari. Aku start itu jam 10, lalu aku tunggu 8 jam, itu jatuhnya jam 6. Nah, jam 6 pagi, jadi aku tinggal bangun udah jadi gitu. Mudah-mudahan aman ya, karena aku pakai slow cooker, cuma listriknya yang nggak aman. Air kaldunya udah jadi. Nah, sampai dia dingin baru aku masukin ke Tupperware. Habis itu baru masuk ke freezer untuk stok empasi anak aku selama 1 minggu. Terima kasih udah menonton vlog pertama aku dari kami, keluarga di Molito. Subscribe ya, like and share dan komen.